Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amaldo Firjara Haditane. Saya adalah seorang mahasiswa S1 Digital Neuropsikologi di Universitas Insan Cita Indonesia atau UIC. Nah, di video kali ini saya akan membahas satu fenomena lagi yang saat ini masih booming ya dilakukan sejak tahun 2024 silam hingga saat ini, yaitu fenomenanya adalah live shopping dan flash sale. Nah, kawan-kawan pasti tidak asing ya di telinga ketika saya mengatakan kalimat itu. Tanpa berlama-lama, kita bisa langsung saja untuk membahas fenomena ini dari pandangan psikologi. Nah, apa yang kamu lihat dari gambar di samping ini adalah salah satu bentuk dari fenomena yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu live shopping dan juga flash sale. Dan fenomena ini berkembang pesat di platform jual beli di Shopee dan TikTok. Dan ini merupakan suatu kombinasi inovatif ya antara hiburan dan juga perdagangan digital yang mengubah nih pola konsumsi masyarakat modern saat ini. Nah, live shopping itu apa sih? Jadi live shopping itu adalah metode penjualan di mana penjual itu melakukan siaran langsung ya atau live bahasa Inggrisnya untuk memperkenalkan produk secara interaktif antara penjual dengan konsumen. Sehingga memungkinkan nih konsumen melihat produknya itu secara nyata dan berinteraksi langsung dengan penjual melalui pesan langsung. Contohnya, kada gambar di samping kita melihat eh, seorang sales itu memperkenalkan produk-produk skincare kepada para penonton yang menonton live streaming mereka. Nah, konsep ini sebenarnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong keputusan pembelian dengan cepat karena adanya interaksi dua arah dan demonstrasi produk yang dijual secara langsung. Nah, tak luput juga dari Shopee Live nih ya menjadi salah satu pelopor dalam fenomena ini di Indonesia. Dengan fitur live streaming yang sangat populer terutama di kalangan brand lokal dan juga UMKM. Shopee Live ini menyediakan berbagai promo besar-besaran seperti diskon hingga 50% loh kawan-kawan. Dan ada juga sebuah diskon atau flash sale dan khusus harga live yang jauh lebih rendah dibandingkan harga di dalam katalog aslinya. Dan kita semakin sering mendengar ya kalau bisa kawan-kawan mengikuti fenomena ini, kadang para sales itu mengatakan silakan di check out keranjang kuningnya. Nah, itu jadi salah satu bentuk keunikan dari fenomena ini. Nah, kehadiran live streaming ini juga memperkuat penjualan ketika ada event bulanan, misalkan 77, 10-10, 11-11, hingga berkali-kali lipat dan mendongkrak penjualan produk mereka secara signifikan. Nah, ada juga nih penelitian kuantitatif yang melibatkan dari 400 responden yang menunjukkan bahwa kedua strategi ini, yaitu flash sale dan juga live streaming, itu secara signifikan mendorong impulse buying behavior, yaitu pembelian yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Jadi ketika kita memposisikan sebagai customer, kita merasa nih ketika ada event 77 ya atau 66 ya kita melihat, wah ini produknya tertarik ini, cocok ya. Kita ingin melangsungkan, proses check out, kita memesan, langsung transfer, langsung datang barangnya dan dengan catatan, momen ini adalah gratis ongkir dan itu sangat membludak kawan-kawan. Nah, kombinasi flash sale dan live streaming di TikTok Shop maupun di Shopee terbukti menjadi strategi pemasaran yang kuat untuk meningkatkan penjualan dan keterlibatan konsumen. Ya, ketika kita memposisikan ya sebagai konsumen membeli suatu produk yang ada di Shopee maupun TikTok, pasti kita berpikir-pikir ya, kira-kiranya ada nggak sih dampak positif maupun negatif yang timbul terhadap diri sendiri sebagai konsumen, terhadap fenomena yang terjadi saat ini, yaitu adalah flash sale dan live shopping. Pasti ada kawan-kawan. Nah, fenomena ini memiliki dampak psikologis yang cukup signifikan ya terhadap konsumen. Nah, terutama dalam konteks pikiran, perasaan, dan juga perilaku saat berbelanja online. Yang pertama kita bahas dari sisi kognitif atau pikiran. Live shopping dan juga flash sale itu memicu proses pengambilan keputusan yang lebih cepat, namun cenderung impulsif kawan-kawan. Cenderung impulsif itu maksudnya dia cepat bertindak secara tiba-tiba tanpa pemikiran yang matang ke depannya atau tidak memikirkan jangka panjangnya. Jadi yang di-check out atau yang dipesan atau hanya sekedar dimasukkan ke keranjang kuning itu hanya sebagai
keterbatasan keinginan pribadi, bukan sebagai kebutuhan pribadi. Nah, hal ini disebabkan oleh rasa urgensi yang diciptakan oleh batasan waktu promo dan juga flash sale, serta interaksi langsung yang intens pada live shopping, sehingga membuat konsumen tuh kurang melakukan evaluasi mendalam terhadap produk dan lebih mengandalkan respon emosional pada dirinya sendiri atau secara personal saat itu juga ya, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk membeli secara spontan nih barang-barang yang mereka pilih tanpa perencanaan yang matang. Dan ini disebut sebagai impulsive buying. Nah, kita lanjut dari sisi secara emosionalnya. Ya, fenomena ini memicu perasaan senang dan antusiasme yang tinggi nih, kawan-kawan. Interaksi yang interaktif pada live streaming seperti pesan langsung yang kita ketik ya di HP, lalu pesan tersebut dijawab oleh salesnya atau admin yang bertugas saat itu, atau penjualnya ya, dan juga adanya demonstrasi produk yang nyata, itu menjadi bukti dapat meningkatkan kenikmatan berbelanja dan menimbulkan efek FOMO. Nah, FOMO itu kayak kita merasa tertinggal zaman dengan produk yang sudah launching, ya. Sehingga hal ini membuat konsumen tuh merasa harus segera membeli ya, agar tidak kehilangan kesempatan mendapatkan harga yang jauh lebih murah atau produk yang langka, atau agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman atau tren-tren yang sedang berlaku saat ini melalui produk yang mereka jual melalui live shopping tersebut. Nah, sementara itu, dari sisi sikap atau perilaku, konsumen yang sering menonton live shopping dan flash sale ini cenderung memiliki sikap yang lebih permisif ya, atau serba membolehkan, atau serba mengizinkan diri sendiri terhadap pembelian yang impulsif tanpa perencanaan, tanpa pertimbangan yang matang ke depannya. Nah, mereka ini menjadi lebih mudah tergoda oleh promosi-promosi yang ada oleh masing-masing toko yang ada di Shopee maupun TikTok Shop ya. Mereka ini merasa harus membelinya secara spontan tanpa mengetahui lebih dalam nih produk tersebut. Misalkan review yang ada, ya, berapa banyak pembeli yang merasa kecewa atau berapa banyak pembeli yang merasa puas dengan produk dan pelayanan toko tersebut. Sikap individu juga dapat menimbulkan risiko psikologis ya, berupa penyesalan atau kekecewaan setelah barang yang mereka pesan atau mereka beli itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi diri mereka sendiri, ya. Dan sikap ini pasti menimbulkan kecanduan berbelanja online yang lebih tinggi. Ya, bayangkan kawan-kawan nih ketika membeli misalkan ya, mouse ini dibeli, katanya ini adalah Bluetooth ya, wireless. Ketika datang, wah ternyata harus, dicolok dan ada kabelnya disambungkan sendiri. Dan itu menimbulkan kecanduan, secara psikologis untuk membeli produk yang diinginkan lagi. Ya, agar keinginan atau egonya itu terpenuhi, maka dia akan terus membeli 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 agar keinginan itu tercapai. Teori psikologi apa sih yang cocok untuk menganalisis fenomena live shopping dan flash sale ini? Nah, dari saya pribadi, saya mengambil teori psikologi konsumen yang muncul pada abad ke-20 oleh Walter Dill Scott. Dia ini dikenal sebagai bapak psikologi iklan. Bahas teori ini yang berfokus untuk memahami alasan dibalik keputusan pembelian yang dilakukan oleh seorang konsumen. Ya, termasuk bagaimana mereka tuh berpikir, merasakan, dan bertindak dalam situasi pembelian. Nah, konsumen itu tidak hanya membeli produk itu secara fisik ya, tetapi juga melihat dari manfaat dan nilai yang mereka peroleh dari produk tersebut. Ya, dalam psikologi konsumen ini terdapat beberapa faktor psikologis utama yang mempengaruhi perilaku pembelian. Yang pertama adalah motivasi, persepsi, pembelajaran, dan juga sikap. Nah, apa saja keempat ini? Ya, yang pertama adalah motivasi. Adalah dorongan internal dari diri sendiri ya yang menggerakkan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan persepsi adalah proses konsumen menginterpretasikan dan memberi makna terhadap rangsangan dari lingkungan seperti iklan atau promosi produk yang mereka dapat pertama kali atau yang pertama kali mereka lihat. Ya, selanjutnya adalah pembelajaran. Pembelajaran itu mengacu pada perubahan perilaku konsumen yang terjadi berdasarkan pengalaman dia sebelumnya.
Contohnya, tidak lagi memesan di toko yang produknya tidak sesuai dengan katalog atau tidak sesuai dengan harapannya. Dan yang terakhir adalah sikap. Nah, sikap ini adalah evaluasi konsumen terhadap suatu produk yang dapat berupa tanggapan positif maupun tanggapan negatif. Yang contohnya di live streaming atau flash sale atau di Shopee maupun di TikTok ini akan berujung ke namanya testimoni dari produk atau jasa yang mereka beli. Nah, keempat faktor ini menentukan bagaimana nih konsumen itu merespons stimulus pemasaran dan akhirnya memutuskan membeli produk tersebut. Proses pengambilan keputusan konsumen merupakan inti dari psikologis konsumen nih menurut Bapak iklan tersebut. Di mana konsumen itu melalui berbagai tahapan mulai dari pengenalan kebutuhannya. Misalkan saya butuhnya kayak skincare ya. Dan yang kedua dia akan mencari informasi tuh, misalkan di Shopee, misalkan skincare untuk membuat kulit itu glowing. Dan ketika melakukan pencari informasi, dia akan membandingkan produk yang satu di toko ini dengan toko yang lain. Lalu dia mengevaluasi alternatif yang ada, mulai dari harga contohnya, mulai dari kandungannya misalkan, dan lain-lain. Dan setelah itu dia akan memutuskan pembeliannya, dia akan memutuskan membeli produk di toko yang mana. Dan hingga nantinya ada perilaku pasca pembelian produk, seperti adanya tanggapan positif maupun tanggapan negatif. Jika produk memenuhi atau melebihi ekspektasi dia nih, wah misalkan ya, wajah saya jadi glowing, wah keren banget nih. Maka konsumen itu cenderung melakukan pembelian ulang produk tersebut dan membentuk sikap positif terhadap merek tersebut. Ya, sebaliknya kalau tidak sesuai antara ekspektasi dan realita, maka dapat menimbulkan kekecewaan dan sikap negatif terhadap toko atau penjual tersebut. Psikologi konsumen ini juga dipengaruhi oleh faktor atau pengaruh eksternal ya, seperti budaya, lingkungan sosial, dan nilai-nilai personal yang turut membentuk perilaku pembelian. Ya, nah sikap ini menjadi sebagai norma sosial dan juga pengaruh kelompok dan sangat mempengaruhi sikap dan preferensi konsumen terhadap suatu produk. Mari kita bahas ya fenomena live streaming atau live shopping dan flash sale ini menurut kacamata psikologi konsumen. Nah, fenomena ini merupakan inovasi ya pemasaran digital yang memanfaatkan interaktivitas nih dan urgensi waktu untuk mendorong perilaku pembelian impulsif konsumen. Bahkan banyak nih admin sales atau yang sales atau penjualnya live streamingnya itu sampai ke tengah malam dan masih banyak nih konsumen itu yang bangun dan ini justru merupakan inovasi pemasaran digital yang bagus. Fenomena ini, interaksi nyata antara penjual dan pembeli melalui siaran langsung menciptakan suasana yang lebih personal dan menarik sehingga meningkatkan keterlibatan emosional konsumen. Nah, perilaku konsumen saat mengikuti fenomena ini adalah meningkatnya perasaan senang, antusiasme yang tinggi yang pada akhirnya memperkuat nih dorongan konsumen itu untuk membeli secara spontan tanpa pertimbangan rasional yang mendalam. Terutama dalam hal ini fungsi otak yang berfungsi itu adalah pada bagian sistem limbik ya. Sistem limbik ini dia mengatur emosi dan motivasi seseorang ya, baik ketika itu spontan maupun tidak spontan. Nah, berdasarkan perspektif psikologi konsumen juga, motivasi hedonik atau motivasi hedon juga berperan penting dalam fenomena ini. Nah, di mana live shopping itu tidak hanya menyediakan informasi produk, tetapi juga hiburan dan interaksi sosial yang menyenangkan. Jadi ketika kawan-kawan lihat ya, live streamer, penjualnya kadang juga bercanda, kadang ngomongnya cepat ya, dan bahkan cepat sekali dan itu mengundang daya tarik yang tinggi antara konsumen dengan penjualnya. Nah, aktivitas ini memuaskan kebutuhan emosional konsumen terhadap kesenangan dan keterlibatan sosial yang diatur oleh sistem dopaminergik di otak. Nah, sistem ini adalah sebuah jaringan atau sekumpulan jaringan saraf yang menggunakan hormon dopamin atau hormon kesenangan sebagai neurotransmitter di otak. Kalau kawan-kawan kurang familiar ya, neurotransmitter itu adalah senyawa kimia yang membawa pesan antar sel saraf atau neuron dari neuron satu ke neuron yang lainnya, juga berakhir nanti ke sel efektor lain seperti otot dan juga kelenjar. Motivasi hedonik ini juga memperkuat ikatan psikologis mereka dengan platform dan produk, sehingga konsumen itu merasa lebih terdorong untuk melakukan pembelian impulsif selama sesi live streaming. Selain itu,
Respon langsung dari penjual dan testimoni dari penonton lain menciptakan rasa kepercayaan dan kredibilitas yang tinggi, yang mempengaruhi bagian otak prefrontal yang bertugas dalam menilai risiko dan manfaat ketika seseorang itu membeli produk tersebut. Nah, dengan adanya interaksi ini, konsumen itu merasa lebih yakin dan nyaman untuk melakukan pembelian meskipun itu secara spontan. Nah, teori psikologi konsumen ini juga menjelaskan ya, bahwa flash sale itu memanfaatkan prinsip kelangkaan dan urgensi dalam produk tersebut. Ya, secara psikologis itu dapat meningkatkan motivasi pembelian seorang konsumen. Mayoritas ya, konsumen itu menunjukkan ketertarikan pada diskon yang besar dan durasinya singkat. Nah, ini adalah salah satu kunci dari flash sale yang efektif mendorong impulsivitas dalam berbelanja tersebut. Hal ini sesuai ya dalam teori psikologi konsumen yang menekankan pentingnya pengalaman dan keterlibatan emosional dalam membentuk sikap dan keputusan pembelian. Namun dalam dampak psikologis ya kawan-kawan, fenomena ini sebenarnya juga mempunyai dampak negatif yang tinggi. Seperti contohnya, pembelian impulsif yang berulang kali itu dapat menimbulkan konsekuensi negatif seperti stres keuangan karena tidak terkontrol pembeliannya di live shopping dan flash sale ini, dan juga ada nanti namanya penyesalan pasca pembelian yang berpotensi mempengaruhi kesejahteraan psikologis konsumen. Dan ujung-ujungnya jika kecewa dengan produk yang dibeli itu akan mubazir, ya, tidak terpakai, dan otak itu terus-menerus terpapar rangsangan urgensi dan hadiah dari flash sale dan live shopping yang dapat mengalami peningkatan aktivitas di sistem limbiknya tanpa diimbangi kontrol rasional atau dari ego ya di prefrontal cortex-nya. Sehingga hal ini dapat mengarah pada perilaku konsumtif yang kurang terkendali atau membeli semua produk sesuai keinginannya sendiri, bukan sesuai kebutuhannya. Dan secara keseluruhan, hubungan antara teori psikologi konsumen dan fenomena live shopping serta flash sale ini menunjukkan bagaimana rangsangan eksternal yang dirancang dengan cermat itu dapat memicu proses psikologis kompleks ya dalam otak konsumen, mulai dari motivasi dia, emosi, hingga pengambilan keputusan. Nah, kedua fenomena ini itu memanfaatkan mekanisme psikologis yang melibatkan interaksi antara sistem limbik di otak dan juga korteks prefrontal untuk mendorong pembelian impulsif, sekaligus menghadirkan tantangan dalam mengelola dampak psikologis jangka panjang bagi konsumen tersebut. Kesimpulan dari fenomena ini setelah kita analisis bareng ya, yang pertama adalah live shopping dan flash sale itu secara signifikan mendorong perilaku pembelian impulsif dengan mekanisme yang berbeda, yaitu live shopping meningkatkan keterlibatan emosional dan interaksi sosial secara real time dengan penjual dan juga pembelinya. Sedangkan flash sale itu menciptakan rasa urgensi melalui batasan waktu dan stok terbatas dari beberapa produk yang mereka tampilkan di live shopping tersebut, yang memicu keputusan pembeliannya itu lebih cepat. Yang kedua adalah interaktivitas dan personalisasi dalam live streaming itu memperkuat kepercayaan konsumen, sehingga meningkatkan kemungkinan pembelian impulsif karena konsumen itu merasa lebih dekat nih dengan penjual dan produk yang ditawarkan. Yang ketiga, flash sale berperan sebagai stimulus psikologis yang memanfaatkan prinsip kelangkaan produk dan urgensinya yang memicu aktivitas otak terkait hadiah dan pengambilan keputusan cepat, terutama di sistem limbik dan juga prefrontal cortex. Dan yang keempat, dari fenomena ini muncul motivasi hedonik yang memperkuat pengaruh live shopping dan juga flash sale terhadap pembelian impulsif. Dan yang terakhir, fenomena ini juga berpotensi menimbulkan dampak psikologis negatif seperti stres keuangan dan penyesalan pasca pembelian.